Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sistem informasi manajemen pada SIAKAT Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Perkenalkan, saya Dinda Nailani Ayu Puspita dengan NIM V0723024 dengan rekan saya. Dan saya Destiana dengan NIM V07230022. Dan saya Melani Eka Febianti dengan NIM V07230050. Saya Renita dengan NIM V07230070. Saya Cleodora Utrina Daniela dengan NIM V073818. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi secara keseluruhan. Sistem informasi yang dijelaskan dalam konteks ini adalah sistem informasi akademik atau SIAKAT yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data akademik di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Sistem ini dirancang untuk memberikan akses informasi yang cepat dan akurat kepada mahasiswa, dosen, serta staf administrasi. Pengguna utama dari sistem ini meliputi mahasiswa yang dapat mengakses data pribadi, nilai, dan status akademik, dosen yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data akademik, serta memberikan informasi kepada mahasiswa, dan staf administrasi yang mengelola data registrasi, keuangan, serta laporan akademik. Fungsi yang dapat dilakukan oleh sistem informasi ini meliputi pengelolaan data mahasiswa, penyampaian informasi seperti notifikasi jadwal kuliah, pencetakan dokumen seperti kartu rencana studi atau KRS, dan kartu hasil studi atau KHS. Manajemen keuangan terkait biaya semester, serta penyediaan laporan akademik mengenai mahasiswa yang belum melakukan registrasi dan status akademik mereka. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi mencakup kesulitan dalam pengelolaan data akademik serta manual, keterlambatan dalam penyampaian informasi, dan potensi kesalahan dalam pencatatan dan pengolahan data. Untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan data akademik di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta melalui Sistem Informasi Akademik atau SIAKAT, beberapa solusi dapat diterapkan. Yang pertama, pelatihan bagi staf administrasi dan pengguna sistem perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan SIAKAT. Kedua, penerapan fitur notifikasi otomatis dapat membantu mempercepat penyampaian informasi kepada mahasiswa dan dosen. Ketiga, sistem validasi data yang ketat saat penginputan informasi harus diterapkan untuk meminimalisir kesalahan dalam pencatatan dan pengolahan data. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengolahan data akademik dapat menjadi lebih efisien dan akurat. SIAKAT UTP ini memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama, mengelola registrasi, data pribadi, dan riwayat akademik mahasiswa. Yang kedua, menyediakan informasi cepat dan akurat mengenai nilai, status akademik, dan jadwal kuliah untuk mahasiswa dan dosen. Yang ketiga, memfasilitasi pencetakan kartu rencana studi, KRS, kartu hasil studi, KHS, dan kartu ujian yang diperlukan dalam kegiatan akademik. Yang keempat, mengelola biaya semester dan status pembayaran mahasiswa, dan yang terakhir, menyediakan laporan komprehensif mengenai mahasiswa yang belum melakukan registrasi dan status akademik mereka, mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan akademik. Selanjutnya, sistem informasi akademik SIAKAT UTP ini memiliki karakteristik kinerja sistem diantaranya waktu penyajian informasi disajikan dalam waktu maksimal 3-5 detik setelah input data. Sistem harus bisa dijalankan hingga 100 user secara bersamaan dan waktu yang sama. Selanjutnya, sistem menyediakan fungsi read, update, dan delete pada dosen, mahasiswa, dan admin untuk mengelola data. Yang terakhir, sistem dapat mencetak hasil akademik dan rekap data mahasiswa. Selanjutnya, SIAKAT UTP ini dirancang dengan mempertimbangkan aspek keselamatan data dan akses pengguna. Sistem ini dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan staf akademik, namun memiliki tingkatan akses yang berbeda. Mahasiswa dan staf harus melakukan login untuk mengakses fitur tertentu untuk melindungi data sensitif, seperti informasi identitas dan data akademik.
Seluruh data yang disimpan dalam database harus dienkripsi guna mencegah kebocoran informasi. Selain itu, pengguna yang terdaftar diwajibkan untuk menggunakan username dan password yang telah ditentukan untuk masuk sistem. Memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat mengakses data yang bersifat sensitif. Dengan demikian, Syakat UTP berkomitmen untuk menjaga keamanan dan privasi data penggunanya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sebelum masuk ke menu-menu yang lain, kita harus login dulu seperti yang ada di tampilan ini. Tampilan tersebut adalah halaman login Sistem Informasi Akademik Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Di tengah terdapat form untuk memasukkan NIM dan sandi serta tombol login. Nah, di sini kita masukkan NIM dan sandi terlebih dahulu. Setelah itu, kita langsung masuk ke profil mahasiswa. Halaman ini memuat informasi lengkap mengenai data pribadi mahasiswa seperti nama, NIM, prodi studi, tahun masuk, kelas, serta data kontak dan alamat. Selain itu, terdapat juga data akademik seperti nama dosen pembimbing, akademik, status keaktifan, dan foto mahasiswa. Selanjutnya, kita masuk ke tampilan tahun akademik. Nah, halaman ini memungkinkan mahasiswa untuk mengubah tahun akademik aktif dengan memilih tahun dan semester yang diinginkan. Lalu, menyimpannya, informasi yang ditampilkan meliputi program studi, nama kepala program studi, serta tahun akademik yang sedang berjalan. Baik, setelah pada tampilan tahun akademik, maka kita lanjut ke tampilan KRS online. Nah, karena pada saat ini kita belum bisa melakukan registrasi, maka fitur pengisian KRS online ini kita tidak dapat mengaksesnya. Namun, kalau kita sudah mengisi KRS tersebut, maka kita dapat melakukan pengisian KRS. Kemudian kita lanjut pada menu cetak KRS. Nah, pada tampilan ini, pada tampilan ini, tadi saya jelaskan bahwa kita belum melakukan registrasi, jadi kita tidak dapat melakukan cetak KRS. Nah, tampilan cetak KRS di UTP Surakarta ini berfungsi sebagai bukti fisik atau dokumen atas mata kuliah yang telah dipilih atau disetujui oleh mahasiswa serta dosen pembimbing akademik pada awal semester ini. Jadi kita lanjut pada menu cetak KHS. Nah, tampilan cetak kartu hasil studi atau KHS di UTP Surakarta ini dirancang untuk memberikan ringkasan komprehensif mengenai pencapaian akademik mahasiswa dalam satu semester. Nah, karena kita juga belum melakukan pengisian KHS, maka tampilan KHS ini juga belum dapat kita akses. Berikutnya adalah cetak virtual account. Tampilan cetak virtual account mahasiswa di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta disajikan dalam format yang sederhana dan informatif. Dokumen ini mencantumkan identitas mahasiswa secara lengkap, meliputi nama, NIM, nomor virtual account, dan program studi. Informasi tersebut disusun secara rapi di tengah halaman dengan kop institusi di bagian atas. Kartu ini juga menjelaskan bahwa nomor virtual account digunakan untuk melakukan registrasi ke pembayaran ke bank. Kemudian untuk cetak kartu UTS. Nah, tampilan cetak kartu ujian tengah semester di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta dirancang untuk memuat informasi penting yang diperlukan selama pelaksanaan ujian.
Lalu untuk bagian cetak kartu UAS, tampilan cetak kartu ujian akhir semester di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta dirancang untuk memuat informasi penting yang diperlukan selama pelaksanaan ujian. Kartu UAS ini berfungsi sebagai bukti resmi yang harus dibawa dan ditunjukkan oleh mahasiswa kepada pengawas saat mengikuti ujian, memastikan bahwa mahasiswa terdaftar dan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian tersebut. Dan yang terakhir adalah tampilan biaya tagihan. Tampilan biaya tagihan di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta ditampilkan secara sistematis melalui sistem informasi akademik UTP. Pada bagian ini, mahasiswa dapat melihat rincian tagihan dan pembayaran tiap semester yang mencakup informasi pribadi seperti nama, NIM, program studi, dan nomor virtual account. Tabel di bawahnya menyajikan data berdasarkan tahun akademik dan semester, lengkap dengan kode billing, jumlah tagihan, pembayaran yang telah dilakukan, serta sisa kekurangan pembayaran. Tampilan ini membantu mahasiswa memantau kewajiban keuangan mereka dengan jelas dan terstruktur. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.